Tujuan acara ini apa sebetulnya, Pak? Ya, ini saya kira kan bagian dari dialog antara Australia dan Indonesia. Ada pertemuan dialog yang kedua, membahas isu-isu yang cakupannya antara isu human security, interfaith, dialog antara budaya yang berbeda. Kalau dari perspektif Indonesia dan Bapak berperan di ASEAN, bagaimana posisi Australia sebetulnya buat Indonesia dan ASEAN? Australia ini sebenarnya merupakan dialog mitra wicara pertama ASEAN, dialog partners ASEAN yang pertama kali Australia. Jadi ini diharapkan nantinya menjadi suatu momentum yang kuat supaya Australia ini tidak hanya ikut berperan terhadap isu-isu politik dan keamanan, tapi juga memanfaatkan potensi secara timbal balik dalam bidang ekonomi antara ASEAN dan Australia. Karena kalau kita lihat ya, sekarang ini lucu nih, jadi sekarang GDP-nya ASEAN combine itu jauh lebih besar daripada GDP Australia digabungkan dengan New Zealand. Padahal 15 tahun yang lalu GDP Australia 2 kali lebih besar daripada GDP ASEAN, jadi satu. Nah gitu. Sejauh ini Pak, apakah perkembangannya masyarakat ASEAN sudah melihat bahwa Australia sudah lebih Asia daripada Eropa atau bagaimana? Ya, jadi saya kira memang mereka sekarang interaksi yang erat dengan negara-negara ASEAN terutama ya, baik melalui forum ASEAN Australia maupun melalui satu forum yang disebut sebagai East Asia Summit dan ASEAN Regional Forum. Ini menunjukkan memang semakin banyak kegiatan yang dilakukan oleh Australia dengan Asia, khususnya dengan Asia. Jadi dari apa yang dilakukan, mereka melihat peluangnya besar di sini. Nah, bahwa faktanya itu ini yang harus kita garap duluan. Nah, jadi begitu. Jadi tetapi memang tidak ada suatu kesan bahwa nanti dipertentangkan antara apakah ini lebih ke Eropa atau lebih ke Asia. Kalau kita melihat interaksinya sekarang, memang mereka keluar dengan white paper oleh Kemlunya, itu lebih menekankan kepada interaksi yang lebih antara Australia dengan Indonesia, dengan China, dengan India, dan to a certain extent dengan ASEAN. Defense white paper-nya juga saya kira begitu. Apakah masyarakat ASEAN juga sudah melihat bahwa Australia bisa menjadi kawan yang katakanlah bisa lebih dipercaya? Iya, saya kira memang saya tadi sampaikan Australia merupakan mitra wicara yang pertama ASEAN. Ini kan sudah ada suatu sebenarnya mutual trust pada waktu itu. Nah, cuman memang mutual trust pada waktu itu belum sempat dipupuk, belum sempat ditingkatkan. Malah akhirnya yang terjadi adalah meskipun Australia merupakan mitra wicara ASEAN yang pertama, tapi kerjasamanya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Jepang, dibandingkan dengan Cina yang datang belakangan gitu. Nah, ini sekarang sudah disadari. Nah, ini akan ditingkatkan. Nah, yang saya juga menarik melihat itu adalah interaksi di antara generasi muda. Kan ada tahun lalu ada ASEAN Australia Youth Summit. Itu pertama kali di negara-negara mitra wicara dilakukan di sini. Sekarang ini diikuti oleh oleh Rusia salah satunya. Nanti oleh China juga akan ada. Jadi akan ada suatu interaksi antara mahasiswa ASEAN yang belajar di sini dengan mahasiswa Australia yang ada di sini. Nah, jadi kalau sudah dialog di antara generasi muda, ini akan diharapkan lebih mendekatkan lagi hubungan antara Australia dengan ASEAN. Jadi sekarang kerjasamanya lebih fundamental Pak ya? Iya. Jadi istilahnya itu kemitraannya itu diperluas dan diperdalam. Nah, jadi kemitraan dalam bidang politik keamanan, bagaimana kita ikut bersama-sama dalam rangka menjaga stabilitas keamanan kawasan, mengatasi berbagai macam tantangan yang sifatnya transnasional, mendorong demokratisasi, mendorong perlindungan hak asasi manusia,
dan lain-lain sebagainya. Itu dalam bidang politik keamanan itu akan diperluas dan diperdalam. Dalam bidang ekonomi juga begitu, sudah ditandatangani ASEAN Australia New Zealand FTA, ya kan? Nah, ini sudah memperlihatkan adanya suatu peningkatan dalam bidang hubungan perdagangan. Investasi kita harapkan juga akan lebih meningkat dari Australia. Dan yang lebih penting lagi adalah pariwisata. Nah, ini kan potensinya sangat luar biasa. Nah, jadi kita melihat ada satu tren lah. Nah, di samping ASEAN Australia FTA, kita bersama-sama dengan Australia, dengan New Zealand, dengan Jepang, dengan Korea, dengan India itu sedang menyusun suatu kerjasama kemitraan yang komprehensif, semacam FTA nantinya, tetapi cakupannya sangat luas. Jadi hampir 40% masyarakat dunia itu ada di dalam mekanisme itu. Nah, jadi ini menunjukkan ada suatu interaksi yang meningkat, memperdalam kemitraan, memperluas jangkauan kerjasamanya. Di samping juga saya kira dalam bidang sosial budaya salah satunya kegiatan ini juga masuk kategori sosial budaya, pendidikan dan sebagainya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama, terima kasih banyak.